permohonan pemohon kabur dan tidak jelas. Permohonan pemohon kabur dan tidak jelas dalam posita dan petitumnya, di mana posita pemohon tidak sama sekali mendalilkan tentang permasalahan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, melainkan mempersoalkan Sebelum menyampaikan ringkasan jawaban, izinkan kami menyebutkan satu lagi anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang hadir. Tadi terlupa menyebutkan, yaitu Bapak Amnasmen Sarjana Hukum sebagai Divisi Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, kami akan menyampaikan ringkasan jawaban perkara nomor 129. Yang pertama, dalam eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat ketentuan pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan pasal 2 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, menurut termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan pemohon, karena permasalahan yang pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020, melainkan masalah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan oleh penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini sentra penegakan hukum terpadu dengan melibatkan kandidat lain, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kedudukan hukum pemohon. Mengingat ketentuan pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 karena selisih perolehan suara sebanyak 112.406 suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dan pemohon dari total suara sah sebanyak 2.241.292 suara berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan undang-undang untuk mengajukan permohonan, yaitu sebanyak 33.620 suara. Adapun digunakannya sejumlah jurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya, yaitu perkara nomor 41 sampai perkara nomor 209 dan kemudian perkara nomor 24 tahun 2016, tidak relevan dan beralasan menurut hukum karena penyelenggaraan prinsip-prinsip pemilu dan pemilu kada yang diatur dalam konstitusi dan praktik manipolitik yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara di atas, senyatanya tidak terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Ketiga, permohonan pemohon tidak jelas. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak jelas apa yang menjadi pokok tuntutannya dan tidak menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan. Karena tuntutan permohonan tidak pernah meminta mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, dan tuntutan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya jungto pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 beserta perubahannya. Kemudian dalam pokok permohonan bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan, tidak satupun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Bahwa dalil permohonan pemohon mengenai penetapan status pemohon sebagai tersangka
yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan oleh Bawaslu Republik Indonesia sehingga mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak telah mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lainnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Karena satu, proses penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan lebih cepat dibandingkan tindak pidana biasa sesuai ketentuan pasal 135 ayat 2 dan pasal 146 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Yang kedua, elektabilitas pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tidak dipengaruhi oleh status tersangka yang dimiliki oleh seorang calon. Karena di samping belum ada kajian ilmiah yang dapat membuktikannya, ternyata di Sumatera Barat ada seorang calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang berstatus sebagai terdakwa justru memiliki elektabilitas lebih tinggi dibandingkan pasangan calon lain dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak. Bahkan ada seorang calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solo tahun 2015 yang berstatus terpidana dan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solo ditetapkan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak. 3. Pemberitaan media yang menurut pemohon telah merugikannya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 seharusnya disikapi oleh pemohon dengan menggunakan hak jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan atau menempuh upaya hukum lain yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Petitum, berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi mengabulkan seluruh eksepsi termohon, dalam pokok perkara menolak seluruh permohonan pemohon, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 113 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 113 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon Sudi Praitno SH LLM, Joni Hendri Putra SH, Aldi Harbi SSE MH, dan Rezi Triputri SSI. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pengesahan alat bukti dari termohon nomor 129 mengajukan T1 sampai dengan T10. Benar ya? Benar yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Selanjutnya langsung ke Bawaslu menyampaikan keterangannya. Ya, yang disampaikan yang sudah ya, ringkasannya silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekitar 10 menit ya. Siap yang mulia. Izinkan kami Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan terkait dengan perkara nomor 129 dan seterusnya antara pemohon Insinyur Haji Mulyadi dan Dr. Andes Haji Ali Mukhni sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 nomor urut 1 melawan KPU Provinsi Sumatera Barat. Pertama, keterangan atas pokok permohonan bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 yang menurut pemohon sebagaimana disampaikan dalam halaman 5 angka 11 dan angka 12 permohonan pemohon, Bawaslu Sumatera Barat memberikan keterangan bahwasanya tanggal 19 dan tanggal 20 Desember 2020 Bawaslu Sumatera Barat telah melakukan pengawasan proses penetapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan memperoleh salinan keputusan KPU Sumatera Barat nomor 113 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana bukti PK1 yang sudah kami sampaikan dengan hasil pasangan calon nomor urut 1 jumlah suara
614477, pasangan calon nomor urut 2 jumlah suara 679069, pasangan nomor urut 3 jumlah suara 220893, dan pasangan calon nomor urut 4 jumlah suara 726853. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pemohon dilaporkan atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh tim hukum Mahyaldi Audi atas nama Miko Kamal selaku koordinator hukum pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan tanggal 17 November 2020 pemohon kembali dilaporkan di Bawaslu Republik Indonesia atas pelanggaran yang sama, yaitu kampanye di luar jadwal oleh Yogi Ramon Setiawan yang diregister dengan laporan nomor 14 rek dan seterusnya, dan laporan oleh Lesmana diregistrasi dengan laporan nomor 15 rek dan seterusnya sesuai dengan yang disampaikan pemohon di halaman 15 sampai dengan halaman 20. Bawaslu Sumatera Barat menjelaskan bahwasanya laporan yang diterima oleh Bawaslu dengan nomor register nomor 15 dan seterusnya pada tanggal 17 November 2020 adalah laporan dengan pelapor atas nama Miko Kamal SH LLM PhD, bukan atas nama Lesmana sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan akuo. Kemudian berkaitan dengan yang berikutnya, permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan proses permohon ditetapkan sebagai tersangka patut diduga merupakan upaya mengkriminalisasi pemohon agar elektabilitas pemohon turun karena prosesnya dilakukan 5 hari sebelum pemungutan suara, halaman 17 angka 24 huruf A nomor 7, dan halaman 20 angka 24 huruf D nomor 1. Bawaslu Sumatera Barat memberikan keterangan bahwasanya penerusan tindak pidana pemilihan Kabareskrim Polri melalui surat Bawaslu nomor 771 dan seterusnya perihal penerusan tindak pidana pemilihan tertanggal 21 November 2020 bukti PK 29 disertai dengan laporan polisi nomor LPB /0659 dan seterusnya tertanggal 22 November 2020 dengan pelapor atas Lesmana yang merupakan kasubag temuan laporan pelanggaran wilayah 3 Bawaslu bukti PK 30, dan oleh Bareskrim Mabes Polri dikeluarkan surat tanda terima laporan nomor STTL/395 dan seterusnya tertanggal 22 November 2020 bukti PK 31, bahwa atas laporan tersebut di atas Ketua Bawaslu mengeluarkan surat perintah tugas penyidik kepada penyidik Mabes Polri yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Pusat untuk melakukan penyidikan, serta surat perintah tugas Sentra Gakumdu Pusat, unsur Bawaslu dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan tugas pendampingan dalam rangka penyidikan tersebut bukti PK 32. Atas dasar surat perintah tugas Ketua Bawaslu tersebut diterbitkan surat perintah penyidikan nomor SP.Lidik 1212.2A dan seterusnya tertanggal 23 November oleh Dir Tipidum Mabes Polri bukti PK 33. Dir Tipidum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Agung melalui surat nomor B/156.4A dan seterusnya perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukti PK 34. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Mabes Polri yang telah memperoleh alat bukti yang cukup guna menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga Dir Tipidum Mabes Polri mengeluarkan surat ketetapan nomor STAP/81 dan seterusnya tentang peningkatan status tersangka tertanggal 4 Desember 2020 yang memutuskan Insinyur Haji Mulyadi sebagai tersangka. Selanjutnya, Yang Mulia, bahwa berkenaan dengan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan semakin terang pemohon dikriminalisasi adalah proses penyidikan penyidik Mabes Polri dihentikan pada tanggal 11 Desember 2020 melalui surat penetapan nomor STAP/156.4C di Pidum dan seterusnya tentang pemberhentian penyidikan 2 hari setelah pemungutan suara dengan alasan tidak terdapat bukti pada halaman 11 angka 20 dan halaman 21 angka 24 huruf D nomor 2 sampai dengan nomor 5 sebagaimana yang disampaikan pemohon. Bawaslu Sumatera Barat menerangkan sebagai berikut, bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 M. Maulana Bungaran SHMH dan Munatsir Mustamam SH selaku kuasa hukum dari pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan
mencabut laporan yang pernah disampaikan kepada Bawaslu, yaitu laporan nomor register 14 dan seterusnya tanggal 17 November 2020, bukti PK 38. Dan tanggal 11 Desember 2020, Miko Kamal, SH LLM PhD juga mencabut laporannya, yang juga telah diregister dengan nomor 15 dan seterusnya tanggal 17 November 2020, bukti PK 39. Bahwa atas pencabutan laporan nomor register 14 dan nomor register 15 dan seterusnya tersebut, Sentra Gakumdu melakukan rapat pembahasan ketiga Sentra Gakumdu Pusat pada tanggal 11 Desember 2020 yang dengan kesimpulan laporan polisi nomor LP-B-0659 dan seterusnya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan. Bahwa berdasarkan rapat pembahasan ketiga Sentra Gakumdu Pusat tersebut, Tipidum menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan nomor SPPP-156.4B dan seterusnya tertanggal 11 Desember 2020 atas dasar hasil penyidikan perkara yang dipersangkakan dan yang dilaporkan tidak terdapat cukup bukti, sehingga terbitlah surat ketetapan nomor S.Tab-156.4C dan seterusnya tentang penghentian penyidikan tertanggal 11 Desember 2020, bukti PK 42. Tipidum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung melalui surat nomor B-1152 dan seterusnya perihal pemberitahuan penghentian penyidikan tertanggal 11 Desember 2020, bukti PK 43. Seluruh bukti yang kami sampaikan yang mulia dari PK 01 sampai PK 43. Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kami sampaikan di hadapan Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Panel Mahkamah Konstitusi, dan keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Hormat kami, saya Surya Fitriman sebagai Ketua Bawaslu Sumatera Barat, kemudian juga 4 anggota Bawaslu Sumatera Barat, masing-masing Pak Alni, Pak Fifner, Ibu Elianti, dan Ibu Nur Haidati, seluruhnya menandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Enggak sampai 10 menit. Bukti yang diajukan tadi sudah disebutkan P01 PK01 sampai dengan PK43. 43 Yang Mulia. Benar ya? Benar Yang Mulia. Ya, baik. Dinyatakan sah. Lanjut ke pihak terkait, silakan. Waktu sama, paling lama 10 menit, lebih kurang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya Muhammad Taufik selaku kuasa hukum dari pihak terkait untuk perkara 129 akan membacakan pokok-pokok keterangan pihak terkait kami sebagai berikut. Bagian pertama dalam eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara aku dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, bahwa setelah pihak terkait membaca dengan cermat, pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan tidak pula mengungkapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Pada intinya, pemohon hanya meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang pada semua tempat pemungutan suara di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi pemohon tidak menjelaskan bentuk kesalahan baik yang dilakukan oleh pihak terkait maupun termohon dalam melakukan penghitungan suara di semua tingkat pemilihan. Jika memang itu terjadi, kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan mempengaruhi suara yang sah yang diperoleh oleh pemohon. Selanjutnya, pemohon pada intinya mengeluhkan proses penanganan perkara oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan penetapan status tersangka di Bareskrim Mabes Polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar menurut pemohon. Faktanya, pemohon dari awal sama sekali tidak pernah mempermasalahkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu. Seharusnya, jika pemohon merasa ada kejanggalan, pemohon dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pemohon juga tidak pernah mempermasalahkan mekanisme penyelidikan dan penyidikan di Mabes Polri. Jika ada persoalan, pemohon dapat mengadukan penyidik Bareskrim Mabes Polri kepada bagian yang menangani perkara melalui Inspektorat Pengawasan Umum atau Idwasum Polri atau Biro Pengawasan Penyidikan Rawasidik Mabes Polri. Kemudian bagian ketiga, semua peraturan perundang-undangan tentang pilkada dan tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
bukan memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Pada intinya, peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara. Dan perselisihan penetapan perolehan suara tersebut harus signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Mengenai kedudukan hukum pemohon atau legal standing, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan. Sebagaimana diatur pasal 158 Undang-Undang Pilkada, pada bagian ketentuan ambang batas, sebagaimana jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat, di situ diatur lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, ambang batas yang berlaku ketentuan perbedaan perolehan suara adalah sebesar 1,5%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2020, penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah sejumlah 5.498.800 jiwa. Sehingga ambang batas yang ditetapkan adalah paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan termohon. Bahwa termohon telah menetapkan surat keputusan nomor 113 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11. Dengan hasil pemohon memperoleh suara 614.477 yang menjadi paslon dengan suara terbanyak ketiga, dan pihak terkait mendapatkan suara 726.853 yang menjadi pemenang pertama dalam Pilgub Sumatera Barat. Bahwa sesuai dengan rumusan Undang-Undang Pilkada mengenai ambang batas perolehan suara pemohon dan pihak terkait yang dapat diajukan, maka setelah disesuaikan dengan formula yang ada, harusnya hanya sebesar 33.619 suara. Sementara perbedaan selisih hasil antara pemohon dan pihak terkait adalah 112.376 suara. Oleh karena itu, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi sampai hari ini dalam mengadili sengketa PHPU Kada, setelah berlakunya ambang batas ini, MK tidak pernah sekalipun menyampingkan atau mengingkari pasal 158, kecuali hanya menunda pemberlakuannya. Kemudian mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan, menurut pihak terkait, oleh karena permohonan yang diajukan bukanlah permohonan sengketa hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, melainkan hanyalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan, oleh karena itu tenggat waktu yang telah sebagaimana diajukan permohonan pemohon terkategori sebagai permohonan yang sudah lewat waktu berdasarkan ketentuan lewat waktu penyelesaian sengketa proses pemilihan. Kemudian yang keempat, permohonan pemohon kabur dan tidak jelas. Permohonan pemohon kabur dan tidak jelas dalam posita dan petitumnya, di mana posita pemohon tidak sama sekali mendalilkan tentang permasalahan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, melainkan mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan tadi. Namun petitum pemohon meminta PSU di seluruh TPS se-Sumatera Barat. Oleh karena itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bagian kedua, dalam pokok perkara, pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sebagai pihak yang dinyatakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Dalam positanya angka 16, pemohon memakai dalil-dalil putusan Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak relevan dengan perkara ini. Dalam konteks perkara akuo, termohon tidak pernah menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Hal ini menunjukkan tidak adanya relevansi atau kesamaan pokok permasalahan antara putusan-putusan tersebut dengan permohonan pemohon yang mempersoalkan penetapan tersangka Insinyur Haji Mulyadi. Bahwa dalam positanya angka 17 huruf A sehingga huruf D, pemohon memakai dalil-dalil putusan nomor 41, 57, 79, dan 209 sebagaimana diketahui putusan-putusan tersebut lahir sebelum adanya pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Kemudian selanjutnya, pemohon pada angka 12, 13, 14, 19, dan 20
intinya mengeluhkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu RI dan penetapan status tersangka Insinyur Haji Mulyadi di Bareskrim Mabes Polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar. Padahal faktanya, pemohon sama sekali tidak pernah mempermasalahkan proses hukum yang berjalan tersebut. Berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon di atas adalah klaim sepihak yang tidak berdasarkan hukum. Sebaliknya, proses pelaporan sampai tahap penetapan tersangka Insinyur Haji Mulyadi telah melalui proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut kami akan sampaikan kronologis kejadian yang sebenarnya secara singkat untuk penetapan tersangka Insinyur Haji Mulyadi sebagaimana yang dialami oleh pihak terkait sendiri sebagai pemohon. Pertama, pada tanggal 11 November 2020, tim hukum pihak terkait mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang akan ditayangkan pada hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020 pukul 9 sampai 90 WIB pagi pada program TV One dalam acara Coffee Break yang menampilkan calon gubernur Insinyur Haji Mulyadi sebagai bintang tamu. Kedua, pada tanggal 12 November 2020, Koordinator tim hukum pihak terkait Miko Kamal melaporkan dugaan pelanggaran tersebut dengan Insinyur Haji Mulyadi selaku terlapor kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ketiga, bahwa pelaporan tersebut sudah sesuai dengan perintah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 per Bawaslu 8 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian pada tanggal 18 November 2020, pelapor juga sudah menghadirkan 2 orang saksi yang pada intinya memberikan keterangan telah terjadinya dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Insinyur Haji Mulyadi, dan ini juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga setelah melakukan pengkajian, tim Gakumdu Provinsi Sumatera Barat melimpahkan perkara tersebut kepada Bawaslu RI yang selanjutnya melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Bahwa selain pelapor atas nama Miko Kamal, pelapor lain dalam perkara ini adalah Yogi Ramon Setiawan yang melaporkan pada tanggal 17 November 2020. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 24 November 2020, Bareskrim Mabes Polri juga telah memeriksa saksi-saksi dalam kasus ini, diantaranya Muhammad Taufik dan Selvin Putri Irawan, yang keduanya sama-sama menerangkan kronologi dugaan pidana kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Insinyur Haji Mulyadi. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2020, di Tipidum Bareskrim Polri berdasarkan SK nomor Estap 81 sekian-sekian menetapkan Insinyur Haji Mulyadi sebagai tersangka, dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penyidik memiliki waktu paling lama 14 hari. Sementara penetapan tersangka Insinyur Haji Mulyadi dilakukan dalam rentang waktu tersebut, yaitu selama 12 hari dari proses yang diajukan oleh pihak terkait. Selanjutnya, pemohon di dalam permohonannya menyatakan alasan kekalahan pemohon dalam pemilihan kepala daerah adalah karena proses penegakan hukum yang tidak adil, yang dibuktikan dengan dihentikannya perkara dengan alasan tidak cukup bukti, berdasarkan surat ketetapan Bareskrim Polri di Tipidum nomor Estap 156 dan seterusnya tentang penghentian penyidikan bertanggal 11 Desember 2020. Padahal faktanya, penghentian penyidikan tersebut sesungguhnya diawali dari permohonan pribadi Insinyur Haji Mulyadi untuk mencabut laporan. Permohonan Insinyur Haji Mulyadi tersebut diawali dengan menghubungi Wakil Gubernur terpilih Audi Joinaldi via telepon, yang pembicaraannya Insinyur Mulyadi menyampaikan ucapan selamat atas pihak terkait atas kemenangannya dan memohon kepada Audi Joinaldi untuk mencabut laporan yang menetapkan beliau sebagai tersangka. Pencabutan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Insinyur Haji Mulyadi dengan pihak terkait dan didampingi oleh kuasa hukum yaitu Miko Kamal selaku pelapor, yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di rumah Audi Joinaldi di Jalan Ayani nomor 9 Padang. Pada pertemuan tersebut, Mulyadi kembali mengulang permohonannya agar laporan tersebut dicabut. Intinya, Mulyadi menyampaikan bahwa pilkada sudah selesai dan mengakui kemenangan Mahyaldi Audi yang dapat dibuktikan dengan dokumentasi-dokumentasi yang ada dan juga pemberitaan-pemberitaan dari media yang diterangkan sendiri oleh Insinyur Haji Mulyadi. Sebagai pelapor sekaligus kuasa hukum pihak terkait, Miko Kamal sudah menjelaskan bahwa secara hukum laporan tersebut seharusnya tidak bisa lagi dicabut karena sudah terregistrasi. Namun, mendengar penjelasan dari Miko Kamal tersebut, Insinyur Haji Mulyadi tetap memohon agar Mahyaldi Audi tetap mencabut laporan dan segala sesuatu urusan Bareskrim adalah tanggung jawabnya. Pada waktu itu, Insinyur Haji Mulyadi juga menyampaikan
bahwa laporan yang dibuat oleh Yogi Ramon Setiawan sudah dicabut sembari mengirimkan soft copy surat pencabutannya kepada Miko Kamal melalui aplikasi WhatsApp yang akan kami buktikan melalui pembuktian kami sebagaimana telah diajukan. Bahwa dengan itikat baik dan mengedepankan prinsip kekeluargaan, setelah berkoordinasi, pelapor atas nama Miko Kamal sepakat membantu Insinyur Haji Mulyadi untuk mencabut laporannya. Selanjutnya, pemohon di dalam permohonannya menyebut-nyebut istilah terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak terkait dan salah seorang komisioner KPU Sumatera Barat dan pihak-pihak lainnya. Memperhatikan keterangan-keterangan dari pemohon di atas, sama sekali tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan pertama kali muncul dalam putusan nomor 41 tahun 2008 tentang Pilkada Gubernur Jawa Timur, yang dikuatkan dengan makna tersebut dimasukkan dalam penjelasan pasal 286 ayat 3 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Faktanya, sengketa ini sama sekali tidak memenuhi satupun unsur dari terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan penetapan tersangka Insinyur Haji Mulyadi di atas tidak memenuhi unsur TSM yang menjadi acuan mahkamah dalam memutuskan perkara. Terakhir, bahwa data-data hasil pengumpulan dan monitoring yang dilakukan oleh pemohon melalui media mainstream, Twitter, dan media-media lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan bahwa media tersebut diakses oleh semua orang, baik pemilih maupun bukan pemilih, dan media-media sosial sebagaimana disebutkan oleh pemohon dapat saja diakses oleh lebih dari satu akun yang dimiliki oleh beberapa individu, sehingga tidak mewakili keterwakilan pemilih yang dianggap pemohon seharusnya memilih pemohon dalam Pilgub Sumatera Barat. Bahwa kemudian dalam data permohonannya pada huruf G dan seterusnya, pemohon juga menampilkan data-data dari lembaga survei yang tidak ada nilainya secara hukum, yaitu data dari lembaga survei Poltreking Indonesia dan Saiful Mujani. Pemohon tidak memahami bahwa survei bukanlah hasil dari pilkada, sebagaimana ditegaskan pasal 49 ayat 2 PKPU nomor 8 tahun 2017, yang menyatakan bahwa survei dan hasilnya hanyalah sebuah prediksi, bukan hasil yang dihasilkan dari sebuah penyelenggaraan oleh para penyelenggara pemilu. Waktunya 2 menit lagi. Baik, Yang Mulia, petitum kami berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait diterima untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 113 tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 bertanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 WIB, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait untuk perkara ini, Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Bukti yang diajukan oleh pihak terkait P1 sampai dengan P15. Iya, benar. Benar ya? Benar, Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Ada sedikit klarifikasi dari majelis. Silakan Yang Mulia. Ya, kepada KPU ya. Ini penetapan SK rekapitulasinya tanggal berapa ya, Pak ya? Izin Yang Mulia, tanggal 20 Desember 2020. 20 Desember 2020. 20 itu hasil rekapitulasinya. Iya, Ya, langsung ditetapkan. benar. Iya, itu penetapannya berikut langsung bisa langsung diumumkan itu ya? Pada hari yang sama Yang Mulia. Pada hari yang sama langsung diumumkan ya? Iya, benar. Diumumkan di mana itu? Di laman KPU dan juga di papan pengumuman. Jadi pada tanggal 20 itu juga ya? Benar Yang Mulia. Iya. Selanjutnya saya mau mendapatkan ini, ada nggak bukti yang bisa nanti diberikan tambahannya di sini?
apakah sejak tahap di TPS, penghitungan di TPS sampai pleno itu ada nggak keberatan di situ? Ataukah semua pihak baik itu paslon 1 sampai kemudian paslon berapa tadi paslonnya? 4 ya, itu semuanya tanda tangan nggak di situ? Ada keberatan nggak di situ? Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk formulir mulai dari pemungutan suara di TPS, kemudian rekapitulasi di kecamatan sampai di kabupaten, itu semuanya kita ada tanda tangan semua ada mereka? daftar buktinya, tapi untuk yang hadir itu di provinsi itu ada yang tidak menandatangani. Oh iya, itu pada waktu plenonya? Pleno di provinsi. Di provinsi? Yang Mulia. Benar. Ada yang nanti tanda tangan paslon yang mana? Pemohon. Pemohon tidak Iya. tanda tangan di situ ya. Tetapi dari awalnya tanda tangan terus. Terutama di tingkat pemungutan suara tidak ada yang keberatan. Berita acara seluruhnya ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir. Itu nggak dijadikan bukti ya? Ada Yang Mulia. Sudah ada buktinya semua itu ya? Benar. Ya baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke perkara berikutnya, 128 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, waktu sama ya, paling lama 10 menit. Izinkan kami menyampaikan ringkasan jawaban perkara nomor 128. Dalam eksepsi yang pertama mengenai kewenangan mahkamah. Menurut termohon, mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan pemohon karena dalil permohonan pemohon senyatanya hanya merupakan pelanggaran pemilihan, khususnya pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan terkait pelanggaran sumbangan dana kampanye, ketidakwenangan tim pemeriksa kesehatan, proses pemungutan dan penghitungan suara, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat provinsi yang sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk menanganinya. 2. Kedudukan hukum pemohon. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 karena selisih perolehan suara sebanyak 47.784 suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dan pemohon dari total suara sah sebanyak 47.784 suara antara berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan undang-undang, yaitu 1,5% kali 2.241.292 menjadi 33.620 suara. Adapun digunakannya dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara perselisihan hasil pemilihan dalam perkara nomor 14 tahun 2017 dan perkara nomor 52 tahun 2017 sebagai dasar diajukannya permohonan pemohon tidak relevan dan beralasan menurut hukum, mengingat kondisi-kondisi yang terjadi di dua daerah pemilihan tersebut berupa tindakan insubordinasi KPU Kabupaten Tolikara terhadap rekomendasi Panwaslu Tolikara dan proses rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen yang dianggap cacat karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan senyatanya tidak terjadi di Sumatera Barat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Ketiga, kejelasan permohonan. Menurut termohon, permohonan pemohon tidak menguraikan secara jelas dasar diajukannya permohonan dan terdapat ketidaksesuaian alasan atau posita dengan tuntutan serta adanya ketidaksesuaian antar tuntutan, yaitu posita permohonan hanya mengungkap berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu. Kemudian tuntutan permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Dan tuntutan pemohon yang meminta mahkamah agar menetapkan pemohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak di satu sisi, namun meminta mahkamah agar memerintahkan termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di sisi lain. Dalam pokok permohonan, bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan, tidak satu pun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.
bahwa dalil permohonan mengenai penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 secara substansi belum dapat dianggap ada karena paslon nomor 4 diduga telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan terkait sumbangan dana kampanye perorangan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena di samping tidak ditemukan adanya kejanggalan dalam daftar penerimaan sumbangan dana kampanye atau model LPPDK 3 strip paslon, berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Armanda dan Enita tanggal 18 Desember 2020 dengan simpulan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye. Sumbangan dana kampanye paslon nomor 4 yang dipersoalkan pemohon juga tidak terkait dengan ketentuan pasal 7 ayat 2, pasal 9 ayat 1, dan pasal 52 peraturan KPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye dan seterusnya yang berimplikasi pada pembatalan sebagai pasangan calon. Bahwa dalil permohonan mengenai pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pihak atau lembaga yang tidak berwenang adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena pemeriksaan kesehatan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang dibentuk oleh termohon setelah berkoordinasi dengan BNN Sumatera Barat, ID Sumatera Barat, dan HIMSI Sumatera Barat sesuai ketentuan pasal 43 ayat 3 dan ayat 6 peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 beserta perubahannya dan keputusan KPU nomor 394 garing PL.02.2 strip KPT garing 06 garing KPU garing 8 Romawi garing 2020 yang hasilnya diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan termohon melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam proses pemungutan suara di TPS RSUD Pariaman, di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dan TPS 2 Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan tingkat kabupaten kota di Kabupaten Solo Selatan, Kota Solo, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena proses pemungutan suara di 3 TPS di atas sampai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di 5 kabupaten kota di atas dan tingkat provinsi tidak pernah dinyatakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, mengingat 1. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 3 TPS di atas dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten kota, khususnya Kabupaten Solo Selatan, Kota Solo, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tidak ada satupun saksi yang menyatakan keberatannya. Yang kedua, formulir model D Kecamatan strip KWK di Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar telah diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Baru kepada KPU Kabupaten Tanah Datar dalam keadaan utuh dan disegel. Demikian pula dengan formulir model D Kabupaten garing Kota strip KWK, khususnya Kabupaten Solo Selatan, Kota Solo, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman telah diserahkan oleh masing-masing KPU Kabupaten Kota kepada termohon juga dalam keadaan disampul dan disegel. Petitum dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak seluruh permohonan pemohon, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 113 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 yang benar sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU nomor 113 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon Sudi Praitno Esa LLM, Joni Hendri Putra Esa, Aldi Harbi SSY MH, dan Rezi Triputri SSY. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bukti yang diajukan termohon T1 sampai dengan T19, benar? Benar, yang mulia. Ya, dinyatakan sah. Lanjut ke Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Waktu Mulia. sama sekitar 10 menit ya. Ya, izin Yang Mulia. Sehubungan dengan perkara nomor 128 dan seterusnya antara pemohon Dr. Andes Haji Nasrul Abid dan
Dr. Insinyur Haji Indra Catri MT, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 nomor urut 2 melawan KPU Provinsi Sumatera Barat. Izinkan kami, Yang Mulia Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, keterangan atas pokok permohonan. Berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 oleh termohon, yang menurut pemohon sebagaimana di halaman 8 sampai dengan 9 huruf A dan B, Bawaslu Sumatera Barat memberikan keterangan bahwasanya tanggal 19 dan tanggal 20 Desember 2020 Bawaslu Sumatera Barat melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan memperoleh salinan putusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat nomor 113 dan seterusnya pada tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana bukti PK 01 dengan hasil sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 jumlah suara 614477, pasangan calon nomor urut 2 jumlah suara 679069, pasangan calon nomor urut 3 jumlah suara 220893, dan pasangan calon nomor 4 jumlah suara 726853. Berikutnya terkait dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga tidak berwenang, dalam hal ini Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat, halaman 11 sampai dengan 13 huruf D, Bawaslu Sumatera Barat memberikan keterangan bahwasanya tahapan verifikasi dan tahapan pemeriksaan kesehatan terhadap 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Sumatera Barat pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2020 dan tanggal 21 sampai 22 September 2020. Memang pada hasil pengawasan tersebut diketahui bahwasanya terdapat satu bakal pasangan calon wakil gubernur Sumatera Barat atas nama Dr. Andes Haji Ali Hungni yang tidak dapat mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, sehingganya yang bersangkutan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatannya pada tanggal 21 sampai 22 September 2020 sebagaimana bukti PK 02. Yang berikutnya, Yang Mulia, bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur wakil gubernur Sumatera Barat yang telah ditolak oleh seluruh saksi pasangan calon, maka Bawaslu Sumatera Barat menjelaskan bahwasannya memang seluruh saksi pasangan calon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 20 Desember 2020, tapi seluruh saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat provinsi dari awal sampai dengan akhir dan memberikan banyak pertanyaan yang kemudian dijelaskan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan memperoleh salinan keputusan KPU Sumatera Barat nomor 13 dan seterusnya tersebut. Dan juga pasangan calon nomor 04 bertanda tangan. Kemudian berkenaan dengan dalil yang berikutnya terkait dengan KPPS yang telah menghilangkan hak pilih di 28 pemilih di RSUD Pariaman. Memang pada awalnya KPU Kota Pariaman telah melakukan persiapan teknis terkait dengan pendataan pemilih di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut, dan tanggal 7 Desember 2020 data pemilih sudah diterima oleh KPU Kota Pariaman. Bahwasanya KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru yang merupakan TPS khusus yang bertugas merencanakan hak pemilih di TPS di RSUD tersebut yang rencana akan dilakukan pada pukul 12 WIB, dan kenyataannya kemudian berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Barat memang tidak dilakukan pemungutan suara di TPS khusus tersebut. Tapi kemudian terkait dengan hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada, Bawaslu Kota Pariaman melakukan langkah-langkah pencegahan termasuk melakukan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara di tingkat TPS yang kemudian telah direkomendasikan ke KPU Kota Pariaman. Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan KPPS telah memberikan 3 surat suara kepada 1 orang pemilih di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, bahwasanya memang kejadian seperti itu juga dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Padang yang kemudian menyimpulkan bahwasanya tidak terjadi pelanggaran pidana terkait dengan hal itu, tapi
karena berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan rapat sentra Gakumdu di Bawaslu Kota Padang menyatakan tidak ada niat atau kesengajaan yang dilakukan oleh Dwi Asnita Hakim, karena kasus tersebut kemudian disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Tapi kemudian Bawaslu Kota Padang melakukan proses penanganan bahwasanya memang telah terjadi kelalaian dari KPPS sehingga kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan pemohon yang mendalilkan KPPS telah menyebabkan terjadinya pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena oleh pemilih di TPS 1 Desa Salak, Kecamatan Telawi, Kota Sawah Lunto, telah dilakukan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sawah Lunto beserta jajaran, di mana terhadap proses itu berlanjut kepada proses rekap yang kemudian menyatakan bahwasanya terhadap hal-hal yang didalilkan tadi dalam proses rekap yang kemudian dilakukan sinkronisasi keabsahan dokumen dengan meneliti tanda tangan yang ada di formulir model D hasil kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang dipegang oleh PPK dan salinan formulir model D hasil kecamatan oleh untuk pemilihan gubernur wakil gubernur yang ada pada saksi pasangan calon yang ada pada Bawaslu tersebut dinyatakan cocok dan ditemukan persamaan hasil, jadi tidak ada perbedaan. Berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan KPU Kabupaten Solok Selatan, KPU Kota Solok, KPU Kota Pariaman, dan KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak menyerahkan hasil rekap hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten kota menggunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota tersebut di atas beserta Bawaslu Sumatera Barat. Memang ada 4 kabupaten kota yang penyerahan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota di provinsi yang dilakukan tanpa kotak suara, tapi dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, pihak kepolisian, dan seluruh dokumen disampaikan dalam dokumen yang bersampul dan tersegel dan dibuka pada saat proses rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 19 dan 20 Desember 2020. Berikutnya yang mulia terkait dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas, bahwasanya Bawaslu Sumatera Barat telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dengan hal itu bersama dengan Gakumdu Sumatera Barat dan menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang disampaikan tadi. Kemudian yang mulia terkait dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye dari Alfiadi dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi posko utama pemenang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 4 selama 4 bulan terhitung bulan September dan seterusnya. Bawaslu Sumatera Barat menerangkan bahwasanya terhadap laporan itu telah dilakukan penanganan pelanggaran yang kemudian dalam proses penanganan pelanggaran tersebut bersama dengan Sentra Gakumdu Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwasanya bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dan berikutnya yang mulia berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 4 memberikan keterangan tidak benar dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Bawaslu Sumatera Barat melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan laporan yang disampaikan dan bersama dengan Bawaslu Gakumdu Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwasanya terkait dengan laporan tersebut dinyatakan bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dihentikan. Demikian yang mulia terkait dengan keterangan tertulis yang kami sampaikan, seluruhnya kami sertai dengan bukti dari PK 01 sampai PK 95. Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, di mana keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hormat kami, saya Surya Evitrimen sebagai Ketua Bawaslu Sumatera Barat bersama dengan anggota Bawaslu Sumatera Barat lainnya, Bapak Alni, Bapak Fifner, Ibu Elianti, dan Ibu Nur Haidayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi, bukti yang diajukan PK 01 sampai dengan PK 95 ya? Betul yang mulia. Iya, dinyatakan sah. Selanjutnya pihak terkait silakan. Baik,
Terima Waktu kasih Yang sama Mulia. ya, lebih kurang 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu kuasa hukum pihak terkait, Zulis Nisa, menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 128/PHP-Gub 2021. Pertama, dalam eksepsi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara akuo. Permohonan dari pemohon ternyata tidak satupun yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, dan juga tidak ada tentang hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Permohonan pemohon hanya mengenai telah hilangnya 28 orang hak pilih yang terdiri dari 2 orang pasien COVID-19 dan 26 orang pasien rawat inap RSUD Pariaman. Kemudian KPPS memberikan 3 surat suara kepada 1 orang, kemudian pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena, laporan dana kampanye pihak terkait, dan 4 KPU Kabupaten Kota membawa hasil rekapitulasi dengan tidak menggunakan kotak suara. Kemudian rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan para calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat. Terhadap semua persoalan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut, jelas bahwa itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara mutlak berada di bawah kewenangan Bawaslu, Gakumdu, dan lembaga lainnya. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 196 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili hasil selisih pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan dalil yang diungkapkan oleh pihak terkait sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat jelas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara akuo. B. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau pemohon tidak memiliki legal standing. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 menyatakan, peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat paling banyak sebesar 1,5% selisih suara. Berdasarkan bukti PT3 dan PT3, jumlah penduduk Sumatera Barat adalah 5.568.000. Dengan demikian, terhadap Provinsi Sumatera Barat berlaku pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, yaitu selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah maksimal 1,5%. Bahwa pemohon meraih suara sejumlah 679.069 suara, sedangkan pihak terkait meraih suara 726.853 suara, yaitunya bukti PT 4 dan PT 5, dengan jumlah suara sah sebanyak 2.241.292 suara. Selisih suara 1,5% adalah 33.619 suara. Bahwa faktanya perbedaan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 47.784 suara atau selisihnya 2,13%. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, jelas pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini. Tenggang waktu mengajukan permohonan. Bahwa karena yang dimohonkan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, akan tetapi proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, maka permohonan pemohon sudah lewat waktu. Permohonan pemohon kabur dan tidak jelas. Bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat cacat secara promil. Akan tetapi dalam petitumnya angka 7, pemohon meminta ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Petitum ini membuktikan bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Terima kasih yang mulia, izin melanjutkan. 2. Dalam pokok permohonan. 1. Bahwa permohonan pemohon tidak satu pun menyangkut mengenai hasil perselisihan suara. 2. Bahwa setelah pihak terkait membaca dengan seksama permohonan yang diajukan oleh pemohon,
ternyata posita permohonannya hampir semuanya didasarkan pada asumsi-asumsi, dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar, sangat mengada-ada dan terkesan sangat dipaksakan, serta tidak sesuai dengan fakta-fakta real yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, permohonan pemohon haruslah ditolak. 3. Bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta selama proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tidak ada pengaduan pelanggaran yang terbukti secara hukum. 4. Bahwa dalam dalilnya, pemohon mempermasalahkan laporan dana kampanye pihak terkait, di mana pemohon mendalilkan laporan dana kampanye pihak terkait tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalil pemohon tersebut tidak benar. Laporan dana kampanye pihak terkait dinyatakan patuh oleh termohon, vide PT 17. Pernyataan patuh tersebut didasarkan pada hasil audit dari akuntan publik Dr. Randa Ernita Syafnia MM AK CPA CA, vide bukti PT 18 dan 19. Terhadap laporan dana kampanye pihak terkait tersebut sudah dilaporkan juga ke Bawaslu Sumatera Barat dan hasilnya dinyatakan bukan pelanggaran, vide bukti PT 16, PT 23, dan PT 24. 5. Bahwa selanjutnya dalil permohonan pemohon tentang telah hilangnya 28 orang hak pilih pemilih, terdiri dari 2 orang pasien COVID-19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman, KPPS memberikan 3 surat suara kepada 1 orang, pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena. Dalil pemohon tersebut tidak benar, karena termohon dan Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terhadap dalil pemohon tersebut juga bukan merupakan kewenangan mahkamah. 6. Bahwa dalil pemohon tentang menerima dan membuat tanda terima rekapitulasi hasil penghitungan suara pada rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa menggunakan kotak suara pada 4 daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok. Dalil permohon tersebut mengada-ada karena pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat KPU Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasilnya tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan suara calon manapun, dan juga tidak ada penambahan suara calon manapun. Vide bukti PT 6 sampai dengan bukti PT 10 dan bukti PT 25 sampai dengan bukti PT 39. Dan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota ditandatangani oleh saksi pemohon. 7. Bahwa dalil pemohon mengenai surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dinilai pemohon cacat hukum. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar. Pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sangat jelas bahwa telah dilakukannya koordinasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan ID Sumatera Barat. Kemudian ID Sumatera Barat menunjuk rumah sakit dan menunjuk tim pemeriksa kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat ditandatangani oleh tim dokter pemeriksa kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon haruslah ditolak. 3. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat nomor 113/01-KPT-13/Prof/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tertanggal 20 Desember 2020 pukul 18.11 WIB, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami pihak terkait kuasa hukum. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih
pihak terkait mengajukan bukti PT 1 sampai dengan PT 39, benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Ya, ada yang akan disampaikan oleh majelis panel. Silakan Yang Mulia. Ya, terima kasih Pak Ketua. Kepada KPU ya, ini kalau yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan itu, apakah ada buktinya di situ bahwa seluruh pasangan calon itu sepakat dengan pemeriksaan kesehatan melalui ID? Ada buktinya sudah? Sudah Yang Mulia. Bukti T berapa? T13. T13. Iya. Tidak ada yang keberatan ya di situ ya? Tidak ada. Sejak awal. Kemudian bukti yang menunjukkan bahwa T berapa ya, untuk menunjukkan bahwa terkait dengan dugaan bahwa KPPS menghilangkan hak pilih 2 orang pasien COVID itu dan 26 pasien rawat inap, itu bukti berapa itu? Itu semua pada akhirnya kan melakukan pencoblosan. Benar Yang Mulia. Nah, itu bukti berapa? Izin Yang Mulia, ada di bukti T14 sampai 16 Yang Mulia. T14 sampai 16 Benar ya. Yang Mulia. Kemudian yang dengan pena itu, bahwa itu ternyata pencoblosan dilakukan dengan apa? Yang didalilkan dengan pena itu? Iya, benar. Dengan pena Dengan memang? pena Yang Mulia. Dengan pena. Tapi Ya. kemudian itu ada beberapa yang dinyatakan sah dan ada yang tidak gitu. Itu di para saksi tanda tangan semua? Benar Yang Mulia. Seluruh Tanda tangan saksi. semua? Saksi semua paslon? Benar. T berapa? Untuk T15 Yang Mulia. T15 ya. Ya. Oke, kemudian yang tadi dikatakan tidak ada yang tidak tersegel, semua tersegel itu ya? Benar Yang Mulia. Itu juga semua sudah tanda tangan itu, saksi-saksinya? Benar. Untuk yang di Solo Selatan, Kota Solo, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Iya, benar. itu tersegel semua? Benar Yang Mulia. Tersegel ya. Baik, kemudian saya lanjutkan ke bukti Bawaslu ya. Ya, Yang Mulia. Bawaslu begini, terkait dengan adanya dugaan bahwa itu ada pasien COVID yang katanya dihilangkan hak pilihnya, itu ada nggak laporan pada waktu itu? Ada buktinya nggak? Berdasarkan hasil pengawasan dari tim monitoring Bawaslu Kota Pariaman, Yang Mulia, tidak ada Iya. laporan. Kemudian terkait dengan hal itu, Bawaslu sesuai kewenangannya kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan termasuk penanganan pelanggaran. Dalam keterangan tertulis ini kami sampaikan berdasarkan alat bukti PK 04 sampai dengan PK 18, Yang Mulia. PK 04 sampai dengan PK 18. 18 ya. Ya. Kemudian terkait dengan dalil mengenai sumbangan dana kampanye yang menurut Bawaslu itu sudah ditindaklanjuti. Betul Yang Mulia, ada 3 laporan yang berkaitan dengan sumbangan dana kampanye, dan terhadap 3 laporan dari pihak yang berbeda tersebut, Bawaslu sesuai kewenangannya bersama dengan Gakumdu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penanganan pelanggaran di mana terhadap ketiga. Buktinya bukti apa itu? Buktinya Yang Mulia, PK berapa? sebentar Yang Mulia. Kalau untuk dalil tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye, buktinya dari PK 82 sampai dengan PK 88. 88. Ya, kalau berkenaan dengan yang mendalilkan bahwasanya pasangan calon nomor 4 memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan penerimaan dana kampanye, buktinya PK 89 sampai dengan PK 94 Iya. Yang Mulia. Iya. PK 95 Yang Mulia. 95 ya. Kemudian kalau berkaitan dengan dalil yang menyatakan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan berdasarkan penanganan pelanggaran Bawaslu Sumatera Barat, kami sampaikan dalam keterangan tertulis melalui bukti PK 73
sampai dengan PK 81 Yang Mulia. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Ya, masih ada Yang Mulia, Pak Wahid silakan. Baik, untuk termohon ya, secara eksplisitnya di mana diberikan jawaban terhadap dalil dari pemohon bahwa KPPS telah menghilangkan hak pilih 28 orang pemilih terdiri dari 2 orang pasien COVID-19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman dengan tidak melakukan pungutan suara di RSUD Pariaman dengan alasan waktu telah menunjukkan pukul 13.30 WIB dan tidak adanya alat pelindung. Maka dilanjutkan saja penghitungan suara. Itu di mana dijawab? Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan dalil tersebut, jawaban termohon ada di halaman 11 angka 3 huruf A, yaitu untuk ketiga TPS Yang Mulia. Tapi tidak menjelaskan bahwa yang terhadap 28 orang pemilih itu. Di bukti kita tampilkan Yang Bukti Mulia. berapa itu? T14. Bukti T14. T14. Iya. Oke, baik. Kemudian terkait KPPS memberikan 3 surat kuasa kepada seorang pemilih yang terjadi di JPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat Kota, sehingga suara itu digunakan lebih besar dari jumlah pemilih yang di TPS itu. Ya, itu juga di poin yang sama. Kemudian buktinya itu adalah T15. T15. Benar. Kemudian terkait ya tadi sudah disinggung tentang alat coblos berupa paku bukan pena. Itu dijelaskan kejadiannya itu mengapa dan lalu apa yang dilakukan terhadap hal itu. Tidak ada Yang Mulia. Kita hanya menyampaikan bahwa dalam proses di TPS tersebut tidak ada keberatan dari seluruh saksi. Jadi kejadian-kejadian itu tidak kemudian menjadi keberatan dari para saksi dan seluruh saksi itu menandatangani. Seluruh saksinya menandatangani. Iya, benar Yang Mulia. Seluruh saksi itu hadir dan Hadir. yang hadir menandatangani. Benar Yang Mulia. Ada saksi yang tidak hadir dari paslon? Hadir seluruhnya Yang Mulia. Hadir seluruhnya. Kemudian dalil pemohon terkait KPU menerima membuat tanda terima rekap yang di Kabupaten Pariaman. Sudah Yang Mulia. Bukti Di halaman 13 poin Halaman 3E itu ada di bukti T18. bukti T18 Yang Mulia. 18. Ya. Ya. Jadi untuk seluruh kabupaten kota itu ada 5 kabupaten kota termasuk tanah datar. Buktinya ada di T18 Yang Mulia. Ya, saya ingin satu kali penegasan lagi tadi tanyakan terkait Ya. juga apa Yang Mulia Prof Eni terhadap apa nilai bantuan yang 100 juta itu yang tidak pernah dilaporkan itu. Oh. Sampai tanggal 6 Desember itu tidak pernah dilaporkan oleh pasangan nomor urut 4. Ya. Jadi itu tidak termasuk yang dilaporkan karena yang dilaporkan itu adalah sumbangan-sumbangan yang nilainya itu di bawah 75 juta. Jadi yang 100 juta itu tidak termasuk yang ada dalam LPPDK pasangan calon Yang Mulia. Di jawaban saudara termohon ini di halaman berapa ini? Halaman 9 Yang Mulia. Ada bukti T10 dan T11. Bukti P10 dan T10 dan T10 T11. ya. Ya. Sebentar. Tanggal 6 Desember itu ya. Betul, benar Yang Mulia. 2020. Ya. T10.
Benar Yang Mulia. Ya. Khususnya daftar penerimaan sumbangan dan kampanye dan Ya. sudah diaudit Audit. kantor akuntan publik Benar Yang Mulia. sesuai kriteria berlaku sebagai diatur dalam peraturan undang-undangan Ya. untuk berupa rumah yang disewakan untuk menjadi posko itu ya. Benar Yang Mulia. Ya. Ya. Demikian, Pak Ketua. Ya, masih ada yang mulia Prof. Eni, silakan. Terakhir nih untuk KPU ya, itu apakah pada saat pleno, kalau tadi kan yang untuk perkara yang sebelumnya 129 itu kan tidak tanda tangan pemohon ya, Ya, apakah yang ini juga pemohon tidak tanda tangan pada waktu saat pleno terakhir? sama Yang Mulia. Juga tidak tanda tangan. Tapi pada tahapan penghitungan di tingkat TPS sampai selanjutnya itu semua lengkap tanda tangannya? Seluruhnya tanda tangan. Tidak ada yang hanya keberatan? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada yang keberatan terkait dengan perselisihan hasilnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik, jadi hasil persidangan untuk kedua perkara ini Izin Yang Mulia, dari perkara nomor 128 mohon izin untuk menyampaikan bukti tambahan Yang Mulia. oh ya bisa, silakan. Nanti ini pemohon juga kalau ada bukti tambahan silakan. Begitu juga masing-masing. Bukan hanya termohon, Bawaslu, pihak terkait silakan kalau masih ada sebelum sidang ditutup. Kalau Bawaslu sudah lengkap Yang Ya, Mulia. baik. Pihak terkait lengkap. Lengkap Yang Mulia. Pemohon ada? Enggak ada ya? Pemohon Yang Mulia untuk bukti sementara cukup Yang Mulia. Namun karena sudah ada tanggapan dari para pihak, apakah kami dapat memberikan catatan tertulis terhadap tanggapan itu Yang Mulia? Ini mungkin bisa memberikan masukan kepada Yang Mulia terhadap proses yang ada. Terima kasih Yang Mulia. Ya silakan aja sampaikan. Baik, terima kasih. Tapi nanti tertulis ya. Iya, tertulis Ya, saja Yang Mulia. Terima baik. kasih. 129, 128 sama ya? Ada bukti tambahan pemohon? Tidak ada Yang Mulia. Ya, baik. Ya, semua udah lengkap ya. Ya, untuk termohon ya, tambahan satu bukti T20 ya. Ya, baik. Dinyatakan sah. Untuk hasil persidangan kedua perkara ini, majelis panel akan melaporkan ke rapat pleno hakim. Kemudian untuk hasilnya, bagaimana kelanjutan dari perkara ini, nanti kepanitraan akan mengirim pemberitahuan ke masing-masing pihak ya kapan sidang berikutnya.